teman-teman dekat ketika di dunia, yaumaidin, pada suatu hari nanti, yakni hari kiamat, ba'dhum li ba'dhin, masih sebagian mereka memusuhi sebagian yang lain. Padahal dulu waktu di dunia sangat akrab. Tetapi ketika di akhirat kok saling memusuhi, saling menghujat, saling menuntut. Ini pernah dulu, padahal teman ini, dulu dia menyakiti saya, dulu dia mengambil harta saya, semuanya di Para hadirin hadirat, para ikhwan akhwat yang berbahagia, melanjutkan kajian kita Fathur Rabbani, masih seputar bab ketiga, bab adab, melanjutkan adab sesama ikhwan, ya. Qala al-musannif rahimahullah taala, wa minha alla yukallifahum ma yashuqqu alaihim. Di antara adab sesama ikhwan, hendaklah seorang ikhwan tidak membebankan kepada para ikhwan lainnya sesuatu yang berat bagi mereka. Seorang ikhwan hendaklah tidak memberatkan ikhwan lainnya, memberatkan ikhwan lainnya. Wala yuhwijhum ilal i'tidal, dan jangan sampai membuat mereka para ikhwan itu untuk meminta maaf. Jangan sampai kita seorang ikhwan membuat ikhwan lainnya harus meminta maaf kepadanya. Jangan, artinya hendaklah kita berusaha untuk memperlakukan, bergaul dengan ikhwan, sesama ikhwan itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai menyakiti, jangan sampai juga membuat mereka benci kepada kita, sesama ikhwan merasa tidak senang, tidak suka karena perbuatan kita. Itu termasuk adab. Wa minha adamut takallub lahum illa in alima annahum yata'atharuna min dzalika. Di antara adab sesama ikhwan, hendaklah tidak berpura-pura kepada mereka, berpura-pura baik dan sebagainya, kecuali jika dia tahu bahwasanya mereka para ikhwan itu merasa terkesan akan berpengaruh kepada mereka. Kalau kita berpura-pura itu akan membuat mereka senang, ridho kepada kita, itu tidak apa-apa. Artinya kita bergaul apa adanya, tidak perlu sampai berpura-pura, tidak perlu sampai takallub, memaksakan diri untuk mencari simpati ataupun perhatian, biasa saja. Kecuali kalau dia tahu dengan mencari perhatian, dengan takallub itu membuat ikhwan itu senang, itu dalam rangka menyenangkan hati, itu tidak apa-apa. Fa yatakallab lahum biqadri istita'atihi. Maka boleh dia untuk berpura-pura kepada mereka menurut kemampuannya. Umpamanya dia tidak biasa, seperti dia tidak biasa guyon, karena ikhwannya itu senang guyon, dia berpura-pura bisa guyon gitu, padahal dia tidak bisa. Umpamanya aslinya dia orangnya pendiam, bukan tipe-tipe orang yang guyonan, tapi karena ikhwan yang lain itu biasa guyon, akhirnya dia ikut-ikut juga, berpura-pura. Nama itu untuk supaya ikhwan lain itu senang gitu. Boleh seperti itu. Itu kan namanya takallub gitu, memaksakan diri. Padahal dia tidak bisa umpamanya, tapi dia pura-pura bisa itu, supaya tidak menyakiti perasaan ikhwan lain. Itu contohnya seperti itu. Itu takallub. Sebisanya, itu takallub dalam rangka mencari ridho dan menyenangkan para ikhwan. Itu diantara adabnya. Istijlaban ridhahum, untuk mencari ridho mereka itu, untuk mencari ridho mereka. Jadi kita sama ikhwan juga perlu, bukan hanya mencari ridho guru, juga ridho sesama ikhwan juga harus kita cari. Jangan sampai kita membuat ikhwan lain itu merasa tidak senang, merasa marah kepada kita. Jadi mencari ridho sama ikhwan itu, agar kita tidak masuk dalam
golongan orang yang menyakiti Rasulullah. Rasulullah sudah bersabda kepada Syekh Ahmad Tijani dan berpesan kepada beliau, guru Syekh Ahmad Tijani, supaya menyampaikan ke muridnya, jangan sampai sesama ikhwan saling menyakiti. Karena apabila sesama ikhwan saling menyakiti, sama dengan menyakitiku, kata Rasulullah. Nah, ketika kita menyakiti, mengganggu seorang ikhwan, berarti sama kita dengan menyakiti Rasulullah. Nah, ini yang dipesankan oleh Rasulullah kepada guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Nah, ini juga yang harus kita jaga, jangan sampai sesama ikhwan saling benci, saling iri, saling hasud dan sebagainya. Wala yu'addu dzalika min takallufil madhmum inda ahli thariq. Dan hal itu tidak dianggap sebagai takalluf yang tercela menurut ahli thariqah ya. Jadi dia berpura-pura untuk menyenangkan ikhwan, mencari ridha mereka, itu bukan takalluf yang tercela itu. Malah bagus ya, termasuk takalluf mahmud itu. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, takalluf tadi ya, berpura-pura. Wa minha, nah, diantaranya juga, diantara adab sesama ikhwan, taqdimu man ishtahara bil fadli fihim wa tawsi'atu lahu fil majlis wa isarahu bil maudhi. Nah, juga diantaranya mendahulukan orang yang diantara ikhwan itu sudah terkenal, orang yang dikenal, orang yang mulia, orang yang punya keutamaan, orang yang terkenal ustadz umpamanya diantara mereka, ataupun yang memiliki kedudukan di kalangan manusia ya, nah, sudah terkenal, maka dianjurkan untuk mendahulukannya, memperluas tempat duduknya dikasihkan perluas dan mengutamakannya di dalam dalam tempat duduknya, dalam posisinya diutamakan, didahulukan. Nah, itu termasuk adab sesama ikhwan. Menghargai orang yang memang dikenal di masyarakat, memiliki kedudukan, maka sesama ikhwan dalam menghargai orang tersebut. Wa minha alla yatasahhala fil qiyam bi huquqihim ittikalan ala ma bainahu wa bainahum minal mawaddati. Ini juga penting. Di antara adab sama ikhwan, hendaklah dia tidak mengabaikan, mengentengkan dalam melaksanakan hak-hak mereka. Setiap orang itu punya hak. Setiap ikhwan itu punya hak. Hak harus dihormati, hak harus dihargai, hak untuk tidak disakiti. Nah, itu hendaklah itu yang dijaga sama ikhwan. Jangan sampai sama ikhwan itu mengabaikan, mengentengkan hak-hak sesama ikhwan dengan bersandar itikal, dengan bersandar kecintaan yang ada di antara mereka. Wah, sudah biasa sama-sama ikhwan itu sudah biasa saling mengerti, saling cinta, akhirnya dia mengabaikan adab mengentengkan hak akhirnya ngomong yang kiranya menyinggung perasaan ikhwan lainnya tanpa sadar. Itu juga harus tetap menjaga adab tetap menjaga adab. Walaupun sudah biasa umpamanya, sudah biasa ngumpul bareng, sudah sama-sama saling mencintai tetapi juga tetap menjaga hak sama ikhwan. Wabil jumlati, dan secara kesimpulannya, yajibu alaihi ayyura'iya huquqa ikhwanihi wa la yudayyi'a haqqan min huquqihim. Dan kesimpulannya, wajib bagi setiap ikhwan untuk menjaga hak-hak saudaranya, Setiap tadi sudah saya sampaikan, setiap orang memiliki hak untuk dihormati, hak untuk dihargai hak-hak ikhwannya, dan jangan sampai dia menyia-nyiakan salah satu hak dari hak-hak mereka para ikhwan. Jangan sampai dia mengabaikan, menyia-nyiakan salah satu hak dari hak-hak mereka. Faqad qala Syekhuna radhiyallahu an, guru kita Syekh Ahmad Sayyiduna Sidi Ahmad Muhammad Tijani radhiyallahu an telah mengatakan dalam salah satu wasiatnya, mane batuliya bitadyi'i huquqil ikhwan ibtalahu Allah bitadyi'il huquqil ilahiyah. Barang siapa dicoba, diberi musibah oleh Allah dengan menyia-nyiakan, mengabaikan hak-hak sesama ikhwan, maka Allah juga akan memberikan musibah kepadanya dengan menyia-nyiakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Tuhan. Pengaruhnya ke situ. Ketika kita menyia-nyiakan hak sesama ikhwan, maka
kita juga akan diberi musibah dengan menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Dan Allah min dzalika bimannihi wa karamihi. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal itu dengan pemberian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita diberi musibah oleh Allah dengan menyia-nyiakan hak Allah, hak Tuhan, gara-gara kita menyia-nyiakan hak-hak sesama ikhwan. Wadhalika, dan hal itu kenapa kok bisa seperti itu? Li'anna darajatas suhbati wal ukhuwati darajatun samiyatun munifatun. Hal itu dikarenakan derajat persahabatan itu, derajat suhbah itu, derajat suhbah, persahabatan dan persaudaraan itu adalah derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi itu, derajat pertemanan, persaudaraan, persahabatan, melebihi derajat saudara sesama kandung itu, saudara kandung. Wa yakfi fi fadliha imtinanullah biha ala ibadiah. Cukup sebagai keutamaan pertemanan dan persahabatan, persaudaraan, itu Allah memberikan dengan pemberian Allah dengan persaudaraan tersebut kepada hambanya. Allah itu adalah ukhuwah, pertemanan itu, sohbah adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu bisa bersahabat, bisa berteman, padahal tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada hubungan darah, jauh dia, tapi bisa teman, bisa baik, bisa akrab. Itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah diberikan oleh Allah kepada sahabat Ansar. Sahabat Ansar dengan Muhajirin kan tidak pernah kenal ini, tapi sampai mereka rela memberikan rumahnya ketika sahabat Muhajirin datang, rela memberikan harta bendahnya, bahkan rela menceraikan istrinya diberikan kepada temannya itu. Ini luar biasa pertemanan ini. Istrinya dikasih, lebih hebat ini sohbahnya ini. Yang punya istri lebih dari satu dikasihkan kepada temannya. Kan orang Muhajirin datang kan ada yang tidak punya istri, sebatang kara dikasihkan, sampai seperti itu. Itu benar-benar sohbah itu, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah taala telah berfirman, ini dalam anugerah yang Allah berikan. Allah berfirman, wadhkuru ni'matallah 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini pemberian Allah ini. Ingatlah kalian. Ini Allah memberi peringatan kepada para sahabat Nabi. Ingatlah terhadap nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian itu saling bermusuhan. Sahabat Ansor dan itu kan kaum sahabat Ansor kan terdiri dari kaum Aus dan Khazraj. Ini sebelum Islam, ini perang terus ini, perang terus, tidak pernah berhenti ini, perang terus ini sebelum Islam ini. Didukung oleh orang Yahudi ketika itu yang tinggal di situ. Orang Yahudi kan senang ngompor itu, biar senang dia berperang dia. Dia membela salah satunya itu kaum Aus dan kaum Khazraj. Ketika Islam datang, mereka bersatu. Yang tadinya musuh-musuhan jadi bersaudara. Ini nikmat dari Allah SWT. Ini yang diingatkan oleh Allah SWT kepada mereka. Ingatlah akan nikmat Allah ketika kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah lembutkan di antara hati kalian. Lembut, yang jadi tadinya musuh, saling perang, saling bunuh, jadi saudara. Fasbahtum bi ni'mati ikhwan. Sehingga kalian menjadi saudara dengan nikmat Allah. Itu pemberian, anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Kita bisa bersaudara, bisa ngumpul, bisa wazifah bareng, bisa ngaji bareng ini. Walaupun sebelumnya tidak pernah kenal, tapi bisa kenal. Itu adalah nikmat dari Allah SWT. Bisa bersohbah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumal qiyamati taqatta'atil arham wa qallatil asbab wa dhahabatil ukhuwah illa al ukhuwah billahi ta'ala." Apabila tiba hari kiamat, kalau sudah tiba hari kiamat, taqatta'atil arham, terputus hubungan kerabat itu terputus. Artinya
sudah tidak ada hubungan kerabat, masing-masing ingin menyelamatkan dirinya. Yauma yafirul mar'u min akhihi, kata Allah, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in yauma idin sya'nu yughni. Yang istri lari dari suaminya, suami melihat istri lari, bukan malah datang kok malah lari. Ini hari kiamat ini. Anak lari dari bapaknya, bapak lari dari anaknya, teman lari dari temannya. Masing-masing ingin menyelamatkan diri karena dahsyatnya hari kiamat itu. Nah, itu kata Rasulullah, pada hari kiamat terputus hubungan rahim, itu terputus, hubungan kerabat terputus. Waqalatil asbab, dan berkurang sebab-sebab, qalat menjadi sedikit, berkurang sebab-sebab, wadhabat dan hilang persaudaraan, itu hilang, illa kecuali satu, kata Rasulullah, illal ukhuwah fillah, kecuali persaudaraan karena Allah. Orang-orang yang bertakwa, yang bersaudara karena Allah, bukan karena harta benda, bukan karena hubungan kerabat. Nah, jadi dia tidak berteman karena temannya itu orang kaya, dia tidak berteman karena temannya itu memiliki harta benda dunia sebenarnya, tapi memang karena Allah semata. Ini akan bertahan ini, tetap nanti akan bersatu dan tidak akan terpisah ini sampai kiamat ini. Ini ukhuwah fillah ini. Nah, termasuk ukhuwah dalam thariqah ini, termasuk ukhuwah fillah ini. Disatukan dengan zikir, disatukan dengan guru. Kita bisa mengumpul gini bersama sini berzikir karena guru kita Syekh Ahmad Tijani yang mewajibkan kita untuk berzikir, sehingga kita bisa bersatu dengan zikir. Ini ukhuwah fillah. Ini akan bertahan nanti sampai kiamat. Walaka qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan juga bagimu, firman Allah SWT dalam ayat lain. Allah juga berfirman, al-akhilla yawma idin. Lengkapnya ayat itu dalam surat Zukhruf ayat 27. Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman, al-akhilla itu teman dekat. Khalil, jamaknya khalil kan. Khalil itu teman dekat, itu akrab. Teman-teman dekat ketika di dunia, yaumaidin, pada suatu hari nanti, yakni hari kiamat, ba'dhum li ba'din, masih sebagian mereka memusuhi sebagian yang lain. Padahal dulu waktu di dunia sangat akrab. Tetapi ketika di akhirat kok saling memusuhi, saling menghujat, saling menuntut. Ini pernah dulu, padahal teman ini, dulu dia menyakiti saya, dulu dia mengambil harta saya, semuanya diungkit ini. Padahal teman dekat itu. Apalagi ketika di dunianya bermusuhan. Ketikanya di dunia berteman saja nanti saling menghujat. Apalagi saling bermusuhan ini. Itu di akhirat ini. Tidak pandang teman lagi. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa saja ini. Ini tidak akan saling menghujat, tidak akan saling bermusuhan. Orang-orang yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena karena dunia. Muttaqin, orang-orang yang muttaqin ini yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan bermusuhan di dunia, dan di akhirat pun mereka tidak akan bermusuhan, senantiasa tetap bersaudara, tetap saling membantu. Al-ayah zakarahu fid Durril Mansur. Ini ayat disebutkan dalam kitab Durril Mansur. Wa qala Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an haddan 'alaiha. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an telah berkata haddan, dalam rangka menganjurkan untuk bersaudara, 'alaiha 'alal ukhuwah. Sayyidina Umar dalam makalahnya menyebutkan satu makalah yang menganjurkan untuk menjalin persaudaraan. Apa kata beliau? Alaika bi ikhwanis sidqi ta'ish fi aknabihim. Hendaklah kamu mencari saudara-saudara yang jujur. Orang-orang teman yang jujur. Temannya itu bukan karena hartamu, ataupun bukan karena kebaikanmu pada dia. Kalau kamu tidak berbuat baik, dia langsung menjadi musuhmu. Kan kadang-kadang ada seperti itu. Orang ketika kita baik sama dia, dia teman. Tapi ketika kita tidak berbuat baik, dia berpaling. Nyari lagi orang yang mau berbuat baik kepadanya. Kita ditinggalkan, ada seperti itu. Maka carilah teman-teman yang jujur, kata saudara-saudara yang jujur, ikhwan sidqi. Hendaklah engkau mencari saudara-saudara yang jujur.
Di antaranya insyaallah saudara-saudara dalam thariqah itu minal ikhwan as-sidq, masuk saudara-saudara yang jujur insyaallah. Ta'ish fi aknabi, yang engkau bisa hidup dalam naungan mereka. Engkau bisa hidup ketika di dunia dalam naungan mereka. Aknab, zamankan pun aknab ini dalam naungan, dalam bimbingan mereka. Fa innahum zinatun firraha, karena mereka ikhwan-ikhwan, saudara yang jujur itu adalah perhiasan ketika kamu senang. Ketika kamu senang, dia akan menghiasi hidupmu, wa uddatun fil bala, dan dia akan menjadi seperti alat ketika engkau ditimpa musibah, atau membantu. Ketika engkau dapat musibah, dia datang membantu, menurut kemampuannya. Ya, seperti uddah, jadi seperti alat. Uddah itu alat, alat perkakas yang bisa membantu. Ketika kita dapat musibah, dia datang membantu. Ketika kita senang, dia ikut senang, dia ikut senang. Ini makalah dari Sayyidina Umar yang memerintahkan kita untuk mencari teman yang jujur. Wa qala Syekh Zarruq, Syekh Zarruq juga mengatakan, masih seputar persaudaraan ini, ukhuwah. Qala ulama, Syekh Zarruq mengutip ucapan para ulama. Para ulama mengatakan al-qarabatu qarabatani. Kerabat itu dua. Kerabat itu ada dua. Qarabatun diniyah wa hiya aula minal qarabati tiniyah. Qarabah diniyah wa qarabah tiniyah. Kerabat itu ada dua. Kerabat agama yang tidak ada hubungan darah, bukan saudara, tetapi sama-sama Islam, sama-sama satu thariqah umpamanya, padahal tidak ada hubungan kerabat apa-apa, itu namanya saudara, itu kerabat diniyah. Dan ada juga kerabat yang tiniyah. Kerabat yang tiniyah itu artinya tanah, ada hubungan darah. Kerabat memang ada hubungan darah, sepupu, entah itu apa keponakan atau apa paman, bibi, itu namanya hubungan kerabat, hubungan darah, Dan wahiyya aula minal qarabatiniyah, kerabat agama, kerabat yang seagama itu yang tidak ada hubungan darah, tetapi dia hubungannya sama-sama Islam, sama-sama Muslim. Nah, itu yang lebih utama daripada kerabat yang ada hubungan darah. Jadi saudara sesama Muslim itu lebih utama daripada yang ada hubungan darahnya. Waqilah, dan dikatakan juga li ba'dihim, kepada sebagian ulama, ayyuhuma ahabbu ilaik. Ada seorang ulama ditanya, mana yang lebih kamu cintai? Akhuka am sadiquka? Saudaramu, saudara kandungmu, ataupun temanmu? Mana yang lebih kamu senangi? Yang lebih kamu cintai? Saudara kandungmu ataupun temanmu? Apa jawaban beliau? Faqala innama uhibbu akhi idza kana sadiqi. Sesungguhnya aku hanya mencintai saudara kandungku apabila dia bisa menjadi temanku. Artinya dia itu cinta kepada saudara kandungnya kalau saudara kandungnya itu bisa menjadi teman, bisa menjadi seperti teman. Karena terkadang saudara kandung itu bisa jadi musuh itu, apalagi kalau masalah waris, wah, sampai bunuh-bunuh, sampai tidak saling sapa itu. Padahal saudara kandung ini, masalah harta ini, masalah harta yang paling 20-30 juta, tapi sampai rela dia menjauhi saudaranya sendiri itu. Makanya kata ulama ini, aku hanya cinta kepada saudara kandungku kalau dia bisa menjadi temanku. Bisa jadi seperti teman. Artinya teman itu memang sangat luar biasa itu. Teman yang akrab, yang akan selalu ingat kepada temannya itu. Itu kalau memang shadiq, shadiqin shadiq, teman yang jujur, benar-benar teman ini, akan selalu ingat sama saudaranya itu. Wal hadis wal asar adallatu ala syarafis sohbati wa ului manzilatiha kasiratun. Hadis-hadis dan makalah-makalah para sahabat dan ulama yang menunjukkan atas kemuliaan persahabatan dan tingginya kedudukan persahabatan, pertemanan itu banyak hadis-hadis, makalah sahabat, makalah ulama yang menunjukkan atas tingginya dan mulianya pertemanan dan persahabatan itu.
Waffaqanallah lima fihi ridha. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita terhadap perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bijahi sayyidi anbiya'ihi, dengan pangkat penghulu para nabinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jadi semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala persaudaraan, pertemanan, persahabatan, terutama dalam thariqah ini ukhuwah fit thariqah ini. Ya, ukhuwah fit thariq wa ukhuwah fid din. Jadi sama-sama Islam, sama-sama satu thariqah, ini persahabatan yang luar biasa. Kita dipertemukan, disatukan dengan satu guru, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Itu merupakan ukhuwah. Maka kita jaga ukhuwah ini, jangan sampai saling menyakiti. Persaudaraan ini dijaga, jangan sampai saling mengganggu antara satu sama lain. Bisa agar kita tergolong dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang mendapatkan anugerah. Dan juga nanti tergolong dari hamba-hamba yang muttaqin, yang pertemanannya sampai di akhirat kelak, yang sebagaimana disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala.